Saya Natalis Sofian Jusua Simanjuntak dari SMA Teladan Kota Pematang Siantar, calon guru penggerak angkatan 9 dengan pengajar praktik Bapak Mungkap Siahaan. Di sebelah kanan saya, teman saya. Perkenalkan, saya Nelly Manatap Batubara dari SMK Negeri 1 Pematang Siantar. Dengan pengajar praktik saya, Bapak Mungkap Mangapu Siahaan. Dan di sebelah kiri saya, nama saya Amos Padibun Panggabian, asal sekolah dari SMA Negeri 2 Pematang Siantar, dan dengan pengajar praktik Ibu Viveri Saragi. kami bertiga adalah mahasiswa dari fasilitator Bapak Martinus Telombanua. Pada kesempatan kali ini kami akan membuat rekaman praktek coaching dengan model alur theta untuk melengkapi tugas kami demonstrasi kontekstual modul 23. Terima kasih. Oke. Halo Pak, selamat sore Pak. Sore Pak. Ya, bagaimana kabarnya Pak? Sehat Pak. Sehat, puji Tuhan, bagus Pak ya. Pada kesempatan kali ini Bapak akan berperan sebagai coach Pak ya. Iya. Dan nanti ada Ibu Nelly sebagai coaching. Saya ingin bertanya Pak, kira-kira yang Bapak persiapkan untuk kegiatan ini apa saja ya Pak? Untuk kegiatan ini saya sudah mempersiapkan pertanyaan berbobot untuk kegiatan coaching hari ini. Akan saya buat nanti pertanyaan kepada coach saya, yaitu Ibu Nelly Pak. Wow, berarti persiapan Bapak sudah mantap Pak ya? Ya. Oke Pak, saya berharap kegiatan yang akan dilaksanakan ini nanti dapat terlaksana dengan baik. Ya. Cuman pesan saya Pak, nanti jangan lupa untuk 3 kompetensi inti Pak pada pelaksanaan coaching ini. Iya, Pak. Nanti Bapak jangan lupa mulai dari presensinya, kehadiran penuhnya, mendengarkan dengan aktif, dan mendengarkan dengan teknik rasa. Iya. Itu pesan dari saya Pak. Seperti yang Bapak bilang tadi, Bapak juga sudah mempersiapkan pertanyaan berbobot. Nanti harapan saya Bapak bisa memberikan yang terbaik, memberikan pertanyaan kepada teman Bapak supaya kegiatan coaching ini membuahkan hasil yang luar biasa. Iya Pak. Jadi Bapak sudah siap melaksanakannya? Siap Pak. Oke, mantap. Selamat melaksanakan Pak, Bapak pasti bisa. Siap Pak. Terima kasih Pak. Selamat sore Pak Amos. Iya Bu, sore Bu. Apa yang bisa dibantu sehingga Ibu datang ke tempat ruangan kami Ibu? Pak, Bapak ada waktu Pak? Oh, untuk saat ini memang ada waktu saya Bu, pas kemudian kami rilis Bu. Iya. Ini Pak, ada yang mau saya diskusikan sama Bapak di sore hari ini. Kebetulan Pak tadi pas selesai mengajar jam 8.09 di 10 MPLB 1 Pak, Iya. saya marah. Oh, marah Ibu ya. Iya. Karena Pak ternyata dari jumlah murid 33 orang, ada Pak di sana sekitar 7 orang Pak Oh. yang tidak mengerjakan tugas. Gimana itu saya buat ya Pak? Oh, dari kelas 10 itu ada 7 orang yang tidak mengerjakan Iya. tugas. Kenapa mereka tidak mengerjakan tugas? Begini Pak, Iya. sebenarnya kebetulan kami masuknya kan Pak sudah 2 minggu karena ada sesuatu hal atau kegiatan di sekolah. Iya. Saya tidak masuk di kelas. Iya. Kemudian mereka saya kasih lah Pak penugasan. Iya. Memang sudah saya kasih penugasan melalui grup WA juga sudah saya buat. Iya. Bahkan penugasan ini juga sudah saya berlakukan untuk 2 minggu. Iya. Tapi Pak, itulah kecewanya saya Pak. 7 orang sama sekali tidak mengerjakan Pak. Wah, saya marah sekali Pak tadi di situ. Oh, dari tugas yang Ibu berikan Iya Pak. ada 7 orang yang tidak mengerjakan. Iya Pak. Jadi yang ingin Ibu inginkan dari murid-murid itu apa ya? Dari misalnya Ibu kasih tugas, rupanya ada 7 orang yang tidak mengerjakan tugas. Apa yang Ibu inginkan dari murid-murid tersebut Bu, dari satu kelas itu? Kan Pak, misalnya kita tahu
mereka itu kan Pak sekarang sudah di usia 15 tahun. Iya. Harusnya mereka punya kesadaran sendiri Pak untuk belajar. Bagaimana mereka bisa mengerjakan tugas meskipun tidak saya awasi, meskipun Iya. saya tidak masuk. Ya saya maunya ya semua orang 33 orang itu yang mengumpulkan tugas Pak. Oh, dari 33 ini seharusnya 33 mengerjakan tugas itu. Iya. Jadi dari skala 1 sampai 10, menurut Ibu di skala berapa murid Ibu ini saat ini? Menurut saya Pak, Iya. dengan persentase ada sekitar 20%, itu Pak masih 70. Kita belum masuk nih kualitas hasilnya Iya. ya. Masih pengumpulan, masih tagihannya. Wah, menurut saya Pak itu masih di 70% Pak. 70 ya. Iya. Yang Ibu inginkan atau yang Ibu dambakan anak-anak ini, siswa Ibu ini di skala berapa ya Bu? Saya maunya Pak di skala 90 sampai 100. Oh, gitu. Karena tugas yang saya berikan ini Pak ya tidak terlalu Iya. sulit. Mereka hanya saya kasih materi menggambar struktur Iya. organisasi. Itu Pak materinya lengkap ada di buku. Mereka hanya saya kasih tugas menggambar Iya. dan menjawab soal, hanya Iya. 5 soal. Ya, harapan saya Pak bisa dari 100% skalanya. Untuk mencapai skala 90 sampai 100 itu rencana apa yang Ibu bikin supaya yang Ibu dambakan itu tercapai Bu? Ya, mungkin Pak selain penugasannya, Iya. oke, mungkin mereka nanti akan saya berikan juga tagihan presentasi Pak, Iya. sehingga dia lebih serius mengerjakan tugasnya. Ya, harapan saya nanti Pak setelah mereka selesai mengerjakan ini, tidak hanya ditulis di buku catatan, tapi mereka bisa mempresentasikan struktur organisasi itu di depan kelas, sehingga murid yang lain juga bisa memahami materi ini Pak. Oh gitu ya. Dari yang Ibu rencanakan itu, adakah orang yang bisa membantu untuk rencana yang Ibu buat ini sehingga berhasil sampai 90 atau 100%? Apa ya Pak? Menurut Ibu? Oh, mungkin ketua kelas Pak. Saya mungkin akan berkolaborasi dengan ketua kelas. Mungkin nanti yang 7 orang ini Pak akan saya buat mereka grup khusus ya Pak, Iya. grup WA. Saat ini kami ada grup WA. Mungkin yang 7 orang ini Pak nanti saya buat grup WA-nya dan saya masukkan di situ ketua kelas dan juga saya sendiri. Oh gitu ya. Sehingga ketua kelas nanti bisa membantu saya ketika dalam pengumpulan tugas Pak, begitu Pak. Oh, jadi dari rencana yang udah Ibu bikin ada yang membantu, kemudian komitmen lah yang terpenting untuk rencana yang Ibu bikin. Ya, bagaimana komitmen supaya rencana yang Ibu bikin ini yang udah Ibu rancang bisa tercapai Bu? Oh gitu ya Pak ya. Ini Pak saya kasih targetnya seminggu. Jadi Waktunya ya. komitnya iya Pak. Komitnya mereka per 2 hari. Saya kasihlah mereka Pak harus mengumpulkan satu struktur. Jadi per 2 hari nanti mereka harus mengumpulkan struktur. Ada gambarnya, ada kelebihan dan kelemahan dari struktur organisasi yang digambar. Itu per 2 hari. Iya. Sehingga nanti harapan saya pas di 6 hari atau seminggu ke depan tugas itu selesai Pak semuanya untuk yang 7 orang ini Pak. Oh, baiklah Bu. Memang dari yang Ibu rencanakan dan udah ada komitmen, mudah-mudahan ya Bu bisa berhasil yang Ibu rencanakan itu dan skala yang Ibu inginkan bisa tercapai ya Bu. Iya Pak. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan Bu selaku teman. Kemudian nanti dilanjutkan Bu atau dilaksanakan yang sesuai dengan rancangan Ibu atau komitmen yang Ibu lakukan. Mungkin itu aja ya Bu. Baik Pak. Ada waktu kita akhiri perbincangan kita atau percakapan kita hari ini ya Bu. Terima kasih ya Bu. Terima kasih untuk waktunya ya Pak Amos. Oke, halo Pak. Ya, saya tadi telah melihat bagaimana kegiatan yang sudah Bapak lakukan, Bapak sebagai coach dan Ibu Nedi sebagai coaching. Bagaimana Pak perasaan Bapak setelah melewati kegiatan ini? Perasaan saya senang Pak. Senang Pak ya. Kegiatan ini.
Apakah hasil yang Bapak dapatkan sesuai dengan Bapak yang harapkan? Hasilnya sesuai dengan yang saya harapkan dalam praktik coaching kali ini, Pak. Oke, mantap Pak ya. Nah, jadi Pak, saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya. Hasil pengamatan saya sesuai juga dengan yang Bapak sampaikan tadi. Saya melihat kegiatan ini berjalan dengan baik. Tadi ada beberapa poin penting yang saya catat di sini, Pak. Secara keseluruhan, saya melihat tadi kompetensi dari kegiatan coaching ini Bapak laksanakan dengan baik. Seperti kehadiran penuh, itu tadi Bapak tunjukkan pada saat melakukan coach dengan Ibu Neli. Bapak tadi juga mendengarkan dengan aktif. Bapak mendengarkan dengan aktif bagaimana permasalahan itu. Oke, Bapak tadi saya lihat telah menunjukkan empati kepada Ibu Neli, sehingga tadi Ibu Neli menemukan solusi atas permasalahannya. Berdasarkan kegiatan ini Pak, jika saya berikan penilaian dari skala 1 sampai 4, saya akan memberikan skala 4 untuk kegiatan ini Pak. Terima kasih, Pak. Karena saya memang benar-benar melihat Bapak melakukan dengan baik, pertanyaan Bapak juga berbobot, dan Ibu Neli juga menemukan solusi atas masalahnya. Jadi harapan saya, kegiatan ini nanti bisa Bapak lakukan bukan hanya kepada teman-teman saja, kepada siswa atau rekan sejawat lainnya. Bisa dilakukan ya buat Bapak dan Ibu, Bapak dan Ibu pasti bisa. Iya. Oke. Iya. Selamat sore Pak Joshua. Halo Bu, selamat sore. Apa kabar? Kabar puji Tuhan baik. Ibu bagaimana? Sehat. Sehat. Oke. Hari ini kan kita akan melaksanakan sesi coaching. Sebelumnya nih saya akan menyampaikan pra-observasi apa saja yang perlu kita perhatikan nanti dalam proses coaching. Yang pertama nih ada rubrik penilaian. Di sini nanti ada yang perlu menjadi kita perhatikan, yaitu dengan menerapkan alur tirta dan juga dengan teknik rasa. Sebelumnya ada beberapa pertanyaan nih yang mau saya ajukan sama Pak Joshua, boleh ya? Oke, siap Ibu. Oke. Yang pertama nih, kompetensi apa yang ingin nanti saya perhatikan pada proses coaching? Oke, nanti saya berharap Ibu memperhatikan kompetensi tentang, ada 3 kompetensi itu Ibu ya. Tapi saya lebih berharap Ibu memperhatikan pada mengajukan pertanyaan yang berbobot Ibu. Seperti itu. Oke, ya. Dari 3 kompetensi, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Tadi Bapak meminta saya lebih fokus ke pertanyaan berbobot. Pertanyaan kedua nih Pak, apa yang Bapak harapkan dari kegiatan kita hari ini? Nah, yang saya harapkan mudah-mudahan saya nanti bisa menjadi coach yang baik ya. Dengan kegiatan ini nanti coach saya menemukan solusi atas masalah yang dihadapi. Ya, memang itu yang kita harapkan ya Pak Joshua ya. Bagaimana coach itu bisa menemukan sendiri solusi atas masalahnya. Kemudian yang ketiga nih, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak Joshua nanti yang diharapkan dari coaching kali ini. Ada hasil yang bagaimana? Ya, saya berharap keberhasilan yang diharapkan oleh coach saya dapat tercapai seperti yang saya harapkan juga, seperti yang saya bilang tadi Bu, solusinya dapat, masalahnya teratasi kalau bisa, kalau dari skala yang paling tinggi Bu, seperti itu. Wah, bagus ya Pak Joshua ya. Oke, sudah bisa kita laksanakan coachingnya? Oke, siap Ibu. Oke, kali ini yang mau sebagai coach Pak Amos ya. Iya benar. Oke, kebetulan sudah berdiskusi dengan beliau tentang kesepakatan waktunya ini. Saya sudah menghubungi Bu, mudah-mudahan bentar lagi Bapak itu datang. Oke, baik, selamat melaksanakan coaching ya Pak Joshua dengan Pak Amos. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu. Selamat siang Pak. Ada waktunya untuk kita berbincang hari ini Pak. Ada yang mau saya sampaikan dengan Bapak. Oke, selamat siang Pak ya. Kebetulan saya lagi kosong ini Pak, waktu saya boleh silakan Pak. Oh, jadi gini Pak, saya ada sedikit masalah tentang pembelajaran di kelas 10 Pak. Jadi 2 minggu terakhir ini Pak, saya tidak masuk ke kelas Pak.
tidak masuk bukan karena saya malas atau tidak kesengajaan meninggalkan kelas tersebut. Pada minggu yang lalu saya ditunjuk sebagai ketua panitia Natal Pak di sekolah. Pada saat itu kan Pak, saya buat pembentukan panitia rapat, jadi kelas 10 di les 78 ini tidak masuk Pak, jadi tertinggal. Kemudian di minggu berikutnya saya ada ditugasi kepala sekolah, tugas luar untuk menyelesaikan masalah-masalah di sekolah yang tanggung jawab untuk kegiatan di sekolah Pak. Jadi ada 2 minggu saya tidak masuk di kelas yang sama Pak, di kelas 10 Pak itu Pak. Wow, seperti itu Pak ya. Jadi beberapa waktu belakangan ini bukan karena kelalaian Bapak, karena ada tugas Pak ya. Nah, jadi tujuan Bapak menjumpai saya gimana Pak? Jadi gini Pak, minggu depan kan kita sudah ujian. Ternyata materi di kelas tersebut Pak belum tercapai atau belum sampailah materinya, belum tuntas, tapi ujian sudah dekat gitu Pak. Jadi saya mau bertanya dengan Bapak, bagaimana supaya bisa materi ini tercapai dan anak-anak ini menguasai kompetensi dalam pembelajaran saya Pak. Oke, begitu Pak ya. Waktunya tadi 1 minggu lagi sebelum ujian Pak ya. Kira-kira kesempatan yang Bapak miliki dalam 1 minggu ini dalam proses pembelajaran bagaimana Pak? Proses pembelajaran dalam minggu ini Pak, rencana saya buat Pak, saya bagilah kelompok, 3 kelompok dalam 1 kelas. Kemudian Pak, rencana saya kelompok pertama ini nanti membahas 2 minggu yang lalu, baru kelompok kedua 1 minggu yang lalu. Jadi kelompok ketiga inilah materi yang akan di terakhir ini Pak, di terakhir ini dibahas. Kemudian yang kelompok yang membahas 2 minggu yang lalu, kemudian kelompok minggu ini sama yang minggu lalunya mencari atau membuat pertanyaan. Jadi setelah dia bertanya kan Pak, dia kan pasti membaca materi yang tertinggal itu Pak. Itulah rencana saya Pak. Rencana Bapak saya rasa sangat bagus Pak, mantap itu Pak. Berdasarkan yang Bapak sampaikan tadi, kekuatan yang Bapak miliki untuk merencanakan tersebut apa ya Pak? Kekuatan yang saya miliki Pak, saya melihat anak-anak ini aktif memang Pak. Disitulah kekuatannya, makanya saya bikin berkelompok. Nanti kalau saya tugaskan, saya yakin anak-anak ini akan mengerjakan yang saya sampaikan sehingga materinya nanti tercapai Pak. Mantap Pak, anak-anaknya aktif. Apakah ada hambatan selama ini Pak dalam kegiatan-kegiatan yang seperti itu Pak di sekolah? Memang ada hambatan dalam kegiatan yang dilakukan sekolah, mungkin karena tugas tambahan jadi agak terhambatlah kegiatan pembelajaran itu Pak. Tugas tambahan Bapak apa Pak ya? Itulah yang saya sampaikan tadi Pak, tugas tambahan saya sebagai wakil kepala sekolah juga, baru saya juga ketua panitia Natal untuk tahun ini Pak. Bapak repot ini Pak ya, tapi sebuah pencapaian yang bagus itu Pak. Jadi rencana Bapak untuk melaksanakan tugas tadi, untuk mencapai tujuan tadi itu akan membuat kelompok tadi Pak ya. Iya. Nah, strategi untuk mencapai keberhasilan itu Pak, apakah ada yang lain Pak? Strateginya hanya itu yang akan saya terapkan Pak. Kemudian bila itu nanti tidak tercapai, maka saya akan memikirkan strategi lain untuk mencapai Yang selanjutnya Pak. Untuk skala keberhasilan 1 sampai 10 lah Pak, di skala berapa lah yang Bapak harapkan? Yang saya harapkan Pak, pada anak-anak ini skala 9 lah Pak. 9 Pak ya. Mantap Pak. Mudah-mudahan nanti dapat lebih baik lagi Pak ya, kalau bisa 10 Pak ya.
Nah, jadi komitmen Bapak untuk mencapai keberhasilan ini ada lagi nggak Pak yang Bapak persiapkan? Komitmen saya Pak, nanti sebelum tugas ini dikumpul, saya akan lihat progresnya hari demi hari sampai mana tugas ini sudah dikerjakan. Jadi saya akan memantau melalui mungkin temannya progres pekerjaannya dan sampai di mana untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut Pak. Luar biasa, Bapak bukan hanya memberikan tugas, tapi Bapak juga memantau mereka, Bapak guru yang baik ini Pak. Nah, apakah ada yang bisa membantu Bapak untuk mencapai keberhasilan ini? Untuk mencapai ini Pak, saya rasa ya mudah-mudahan bisalah saya nanti berkoordinasi atau berkolaborasi dengan rekan sejawat, yaitu sama-sama guru olahraga atau MDP saya Pak, bisa membantu di mana nanti tugas yang sudah disampaikan atau pembuatan soal nanti bisa dibantu oleh rekan guru Pak. Rekan guru Pak ya. Nah, nanti Pak, masalah yang Bapak hadapi tadi solusinya sudah dapat Pak ya? Iya Pak. Iya, luar biasa. Bagaimana perasaan Bapak Pak setelah berbincang-bincang dengan saya? Perasaan saya Pak sudah agak adalah jawaban dari masalah yang saya hadapi. Saya merasa senang bisa berdiskusi dengan Bapak, sehingga perasaan saya senang. Kemudian saya bisa menemukan jawaban dari masalah yang saya hadapi saat ini Pak. Oke Pak, jadi masalah Bapak juga sudah dapat solusinya. Ada lagi yang ingin Bapak sampaikan, Bapak tanyakan pada saya? Terima kasih Pak, itu aja yang bisa saya diskusikan Pak. Nanti kalau ada lagi masalah di kemudian hari dari masalah yang saat ini, apabila tidak terselesaikan, itu saya akan menjumpai Bapak lagi untuk berdiskusi lebih luas lagi Pak. Oke Pak, jadi saya harap juga apa yang sudah kita diskusikan hari ini menjadi solusi bagi Bapak. Iya. Mudah-mudahan yang Bapak harapkan segera tercapai Pak ya. Iya Pak. Semangat selalu buat Bapak pasti bisa. Iya Pak. Terima Sampai kasih, bertemu Pak. lagi Pak ya. Iya, terima kasih Pak. Oke Pak, terima kasih. Baik Pak Joshua dan juga Pak Amos, Iya, Pak. bagaimana nih perasaannya sesudah melakukan teknik coaching ini? Perasaan senang Bu. Saya juga senang Bu. Oh gitu ya. Iya, jadi kalau saya ikuti tadi proses coachingnya sudah berjalan dengan baik. Pak Joshua sebagai coach sudah memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Pak Amos, sehingga Pak Amos bisa menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Secara keseluruhan saya juga melihat bahwa kompetensi coaching itu sudah dilakukan oleh Pak Joshua. Kalau ada salah lagi, Lanjut aja. Kalau saya kalau skala penilaiannya yang saya lihat tadi dari proses coaching itu skala 1 sampai 4, Pak Joshua sebagai coach sudah melaksanakan dengan skala 4 ya. Artinya kompetensi coaching itu sudah dilaksanakan dengan baik. Harapan saya coaching ini jangan hanya dilakukan hanya pada saat berlatih untuk sesi ini, tetapi coaching ini dapat terlaksanakan di sekolah kepada rekan guru, bahkan yang terutama kepada murid kita, sehingga mereka bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Demikian untuk pertemuan kita di sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih Bu. baik, selamat sore Ibu Nelly. Selamat sore Pak Amos. Iya, halo. Bagaimana, apa kabarnya Bu? Sehat Pak. Oh, pada kesempatan ini Ibu akan berperan sebagai coach dalam praktik coaching kali ini, ya Bu ya. Iya, Pak. Jadi Ibu, apa yang sudah dipersiapkan untuk melakukan teknik coaching hari ini, praktik coaching? Iya Pak.
sebelumnya saya sudah memahami tentang prinsip coaching. Saya juga sudah mulai mempelajari tentang alur dan teknik. Oh, jadi saya mengembangkan kompetensi yang mana kira-kira, Bu? Kebetulan Pak, yang ingin saya kembangkan yaitu tentang mendengarkan secara aktif Ya. dan mengajukan pertanyaan berbobot. Bagian mana yang nanti Ibu inginkan untuk saya amati, Bu? Mengajukan pertanyaan berbobot Pak, sehingga saya bisa nanti menggali dan juga mendapatkan informasi lebih jauh tentang masalah dari Koci, sehingga Pak nanti Koci bisa menemukan sendiri solusi atas permasalahannya. Oke, jadi bagaimana penilaian Ibu terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Sejauh ini Pak, saya menilai bahwa kompetensi ini perlu untuk saya kembangkan, sehingga saya rasa di proses ini Pak, saya perlu nanti harus memahaminya dengan baik. Jadi apa harapan dari praktik coaching yang kita lakukan hari ini? Harapan saya Pak, dari pertemuan kita hari ini dengan coaching yang saya lakukan nanti dengan coaching, saya bisa lebih memahami dan lebih menguasai, sehingga nanti proses coaching ini Pak bisa saya lakukan terhadap rekan guru dan juga terhadap murid-murid di sekolah. Baiklah Bu, nanti kita akan lakukan praktik coaching, mudah-mudahan yang Ibu inginkan bisa tercapai dalam praktik coaching kali ini. Iya. Ibu ya. Terima kasih. Halo Ibu Deli, selamat siang Ibu. Halo Pak Joshua, selamat siang. Ibu lagi sibuk nggak? Oh, kebetulan nggak terlalu sibuk lah. Terlalu sibuk. Ya, saya bisa minta waktu Ibu kan? Boleh, ada apa itu Pak Joshua? Ibu, ini saya mau sharing lah sama Ibu tentang masalah yang saya hadapi. Oh, boleh. Apa itu Pak Joshua? Nah, jadi begini Bu, di kelas yang saya masuki saat ini, siswa itu kurang semangat dalam mengikuti pembelajaran, terutama dalam hal pengumpulan tugas. Seperti itu Bu. Jadi bertanya-tanya saya, kenapa ya bisa seperti ini? Nah, jadi saya berharap nanti saya dapat solusi, dan dengan solusi ini harapan saya siswa dari kelas itu lebih semangat belajar dan mereka itu lebih aktif mengikuti pembelajaran dan mengumpulkan tugas seperti itu. Oh, gitu ya Pak. Saya boleh tahu nih, masalah yang Bapak hadapi ini di kelas berapa Pak? Dan mata pelajaran apa? Iya, di kelas saya Bu, di kelas 12 IPS pelajaran akuntansi. Oh, gitu ya Pak ya. Oke, tadi saya merangkum bahwa ada masalah pengumpulan tugas di kelas 12 IPS, begitu ya Pak ya? Iya, benar. Kira-kira Pak, tugas yang Bapak berikan itu tugas yang seperti apa? Nah, jadi kebetulan saat ini kami di akuntansi lagi belajar buku besar. Jadi kami ada membuat jurnal dan buku besar yang akan dikerjakan siswa di rumah dalam bentuk buku double volume ya. Oh, gitu ya Pak ya. Nah, jadi saya berikan waktu beberapa hari dikerjakan di rumah, setelah itu dikumpulkan di sekolah seperti itu. Oke, baik. Kemudian nih, kira dari semuanya jumlah murid Bapak ada berapa orang rupanya Pak yang tidak mengerjakan tugas? Nah, kebetulan di IPS ini Bu ada 2 kelas dan jumlah mereka itu ada 80 orang. Yang tidak mengumpulkan tugas itu ada sekitar 50 orang. Wah, Setengah. banyak ya Pak ya. Iya. Kalau dari segi persentase 60% itu. Iya, seperti Iya itu. kan? Baik, setelah Bapak melihat, mengamati dari tugas ini, apa yang menyebabkan mereka tidak mengumpulkan tugas? Nah, kalau saya ingat-ingat Ibu ya, 2 minggu belakangan ini kami masuk ke materi buku besar. Memang kalau di materi buku besar ini siswa diwajibkan memahami konsep buku besar, membuat buku atau tabel dalam jumlah yang banyak sesuai dengan akun-akun. Karena materi ini sudah mendekati ujung semester, memang saya tancap materi Bu, supaya materinya habis. Setelah juga soal ujian sudah saya susun, saya gas mengajarkan kepada anak-anak tanpa melihat apakah mereka sudah paham atau belum. Dan untuk
memahami mereka untuk mengetahui Bu ya, saya bilang mengetahui apakah mereka sudah tahu atau belum. Saya kasih tugas dalam jumlah yang banyak dan tugas-tugas ini dikerjakan di rumah seperti itu. Gitu ya. Tidak mengerjakan tugas karena tadi memang materinya langsung sekali banyak. Iya, Kasih begitu ya. Itu tadi yang saya tangkap, yang saya rangkum dari perbincangan kita. Kalau menurut Bapak, apa metode seperti apa yang bisa Bapak lakukan sehingga anak bisa menyerap materi ini dengan baik? Artinya meskipun materi yang Bapak buat itu banyak, tapi mereka bisa menerima materi itu dengan baik. Metode apa yang bisa Bapak lakukan? Memang Bu ya, kalau materi ini saya mengajarkan di kelas secara konvensional. Saya hanya menggunakan papan tulis saja, saya membuat tabel, saya jelaskan. Mungkin mereka jadi kurang paham. Nah, berarti salah di saya di penyampaian materi tersebut. Mungkin ada baiknya saya membuat media pembelajaran itu ya. Yang lebih Bagus menarik. itu Pak, iya. Mungkin Bapak bisa menciptakan media pembelajaran. Kira-kira media seperti apa yang mau Bapak buat? Nah, jadi saya baru sadar Bu, ternyata media ini pernah saya lihat di TikTok. Mungkin nanti saya akan mengirimkan video pembelajaran dari TikTok kepada anak-anak melalui grup WA. Memang selama ini kami tidak punya grup WA. Nanti saya akan membuat grup WA lah. Saya buat grup WA, saya kirim video pembelajaran dari TikTok atau dari YouTube juga bisa. Dan saya membuat konsep buku besar ini di Excel Bu ya, di Microsoft itu Excel. sudah cukup bagus Pak. Iya. Seperti yang Bapak katakan tadi, membuat medianya bisa dikirim di grup WA, ya, atau di TikTok. Selain itu, apakah ada media lain yang bisa Bapak gunakan? Mungkin saya akan memberikan lembar kertas kerjanya Bu ya, supaya anak-anak juga lebih tertolong untuk membuat tabel-tabelnya. Memang membuat tabel ini agak ribet tantangannya Bu, karena terlalu banyak. Jadi nanti saya buat lembar kertas kerjanya, anak-anak tinggal mengerjakan aja di rumah. Dan mungkin saya juga harus mengurangi jumlah soal itu, jangan terlalu banyak. Karena anak-anak juga kan banyak mata pelajaran lainnya. Mungkin tugasnya juga banyak, karena waktunya di rumah terbatas. Itulah mungkin yang bisa saya lakukan Ibu. Baik, mengingat minggu depan kan Pak kita sudah mulai ujian nih. Kira-kira jangka waktu berapa lama ini media ini bisa selesai sehingga materi yang Bapak sampaikan bisa mereka terima dengan baik? Kalau medianya Bu, kebetulan ini saya kuasai, mungkin besok bisa lah saya berikan Bu, supaya segera saya berikan sama anak-anak secepatnya dan waktu mengerjakannya juga lebih terbantu seperti itu. Iya, bagus itu Pak Joshua. Jadi tadi saya tangkap Pak Joshua bisa satu malam ini membuat medianya, kemudian besok bisa langsung dibagikan kepada siswa sehingga mereka bisa menerima dan memahami media itu dengan baik. Kemudian mereka juga bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Pertanyaan saya Pak, adakah orang lain yang bisa membantu Bapak di kelas itu atau rekan guru atau siapa yang bisa membantu Bapak untuk bisa segera menyelesaikan medianya atau membantu Bapak dalam hal pengumpulan tugas ini? Oke. Mungkin saya akan bekerja sama dengan wali kelas Ibu. Memang setiap membuat grup WA, wali kelas kita tambahkan di dalam grup tersebut. Gitu ya, Jadi nanti ya? saya akan berkomunikasi dengan wali kelas akan mengingatkan juga, saya juga akan mengingatkan anak-anak di grup WA supaya termotivasi mereka dan mereka mengingat apa saja tugas yang akan dikerjakan. Di grup WA juga saya akan berkomunikasi dengan wali kelas, guru BP, membantu saya memotivasi mereka, mengingatkan mereka supaya anak-anak juga semakin semangat melaksanakan dan mengikuti pembelajaran, terutama dalam hal pengumpulan tugasnya Ibu. Oke, baik Pak Joshua. Sudah bagus itu yang Bapak rencanakan tadi. Yang mau saya tanya, apa komitmen yang Bapak buat nanti dengan siswa Bapak sehingga mereka bisa selesai mengerjakan tugas itu? Oke, komitmennya Bu, yang pertama nanti semua siswa itu wajib masuk di grup WA. Oke. Yang kedua, pengumpulan tugas sesuai dengan waktu yang saya tentukan. Kami nanti akan membuat kesepakatan Bu. Jadi antara saya dan siswa berdiskusi, kami membuat kesepakatan kapan dikumpulkan dan pengumpulan harus tepat waktu. Itulah komitmen pertama yang akan saya lakukan. Baik, tadi sudah bisa saya tangkap bahwa nanti Bapak akan membuat komitmen yaitu membuat grup WA. Kemudian tadi Bapak nanti juga akan membuat
tugas atau pengumpulan dengan tepat waktu. Artinya ada waktu yang disepakati ya. Iya benar Bu, ada jadwalnya. Bagaimana perasaan Pak Joshua sesudah kita berbincang-bincang di siang hari ini? Perasaan saya Bu, saya lebih Bu ya, tiba-tiba masalah yang saya hadapi solusinya keluar seperti itu aja Bu. Iya. Jadi saya sangat-sangat bersyukur bisa berdiskusi dengan Ibu. Masalah yang ada di pikiran saya sangat berat, ternyata tidak seberat yang saya pikirkan. Setelah saya berbicara dengan Ibu, solusinya ada, sangat membantu saya. Pasti nanti akan saya laksanakan di kelas Bu. Iya. Seperti itu. Baik. Ada lagi kah Pak Joshua yang perlu kita bicarakan di siang hari ini? Cukup Ibu, saya sudah menemukan solusinya. Saya juga merasa senang. Saya sangat berterima kasih kepada Ibu. Oke, baik Pak Joshua. Silahkan menerapkan yang sudah kita bincangkan tadi ini di kelas. Semoga berhasil. Kalau ada masalah besok, boleh kita ketemu kembali. Begitu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu. Baiklah Ibu Nelly, tadi praktek kucing yang Ibu lakukan sudah bagus, kemudian sangat mengena dan kucingnya mendapatkan solusi dari dalam dirinya sendiri dan menemukan jawaban dari masalah yang dihadapi sampai untuk persoalan yang dialaminya ya. Kemudian secara keseluruhan teknik kucing tadi saya melihatnya sudah ada point presence, kehadiran penuh teknik-teknik kucing. Yang kedua yang Ibu tunjukkan juga sudah mendengarkan dengan aktif si kucing tadi Pak Joshua. Kemudian ada rasa empati yang saya lihat dari percakapan tadi. Kemudian Ibu sudah mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Kuci atau kepada Pak Joshua. Kalau dari persen atau skala, saya sudah menilai di skala 4 dari penilaian 1 sampai 4 ya. Kemudian seperti ini, kucing ini bisa saya harapkan bisa dipraktekkan atau diaplikasikan di tempat kita bekerja atau di sekolah kita masing-masing ya. Iya, Pak. Ibu ya. Kemudian teknik kucing ini bisa dipraktikkan kepada rekan sejawat ataupun dengan murid. Mungkin itu yang bisa saya simpulkan dalam praktik kucing hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita praktikkan hari ini bisa kita aplikasikan di kemudian hari. Mungkin itu aja. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore Pak. Selamat sore. Terima kasih Pak. Demikianlah praktik kucing yang bisa kami laksanakan hari ini. Semoga kami dapat melaksanakannya di sekolah kami. Sekian dan terima kasih. Salam